yang segera harus dihadiri. Kami mohon nanti pertanyaannya langsung fokus saja ke perkara ini ya. Jadi langsung ke perkara ini, setelahnya dibacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Baik, kami silakan Pak Ketua untuk menyampaikan perkembangan dari penanganan perkara dugaan korupsi pengurusan perkara di Mahkamah Agung dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan wartawan, jurnalis yang saya cintai, yang selalu setia bersama IKPK sampai hari ini, dan segenap anak bangsa dimanapun berada, tentu kita menyampaikan salam hormat, salam hangat, dan tentu juga salam untuk tidak melakukan korupsi. Pada sore hari ini, KPK akan menyampaikan pengumuman dan penahanan tersangka terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap di dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Kami ingin sampaikan bahwa hari ini, tentu rekan-rekan tadi sudah mengikuti dari pagi, ada juga yang sudah bertanya kepada saya selalu katakan pada saat KPK akan menyampaikan setiap perkembangan perkara yang ditangani oleh KPK. Sore ini kami sampaikan terkait dengan perkembangan perkara pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Sebagaimana kita ketahui bahwa KPK telah melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi berupa suap di dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Dalam rangkaian penyidikan perkara tersebut, tersangka SD sudah kami sampaikan sebelumnya, dan kawan-kawan kurang lebih ada 13 orang sudah dilakukan penahanan oleh KPK. Dan KPK hari ini kembali menemukan adanya bukti yang cukup, dugaan telah terjadi suatu tindak pidana korupsi dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Langkah yang dilakukan oleh KPK adalah meningkatkan perkara tersebut ke tahap penyidikan dan menetapkan serta hari ini kita umumkan salah satu tersangka atas nama EW, Hakim Justisial Panitera Pengganti di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagaimana tadi kami sampaikan, ada 13 orang tersangka yang sudah lakukan penahanan sebelumnya. Boleh kami ulangi lagi. Pertama adalah SD, Hakim Agung pada Mahkamah Agung. 2 GS, Hakim Agung pada Mahkamah Agung. 3 PN, Hakim Justisial Panitera Pengganti pada Kamar Pidana Mahkamah Agung dan Asisten Hakim Agung GS. 4 RN, PNS Mahkamah Agung atau staf Mahkamah Agung. 5 ETP, Hakim Justisial Panitera Pengganti Mahkamah Agung. 6 DY, PNS pada Kemitraan Mahkamah Agung. 7 MH, PNS pada Kemitraan Mahkamah Agung. 8 NA, PNS Mahkamah Agung. 9 AB, PNS pada Mahkamah Agung. 10 YP, pengacara. 11 ES, pengacara. 12 HT, swasta, debitur korporasi simpan pinjam ED. 13 EDKS, swasta, debitur koperasi simpan pinjam ED. Seluruhnya sudah dilakukan penahanan sebelumnya. Untuk kebutuhan dalam rangka kepentingan penyidikan, maka tim penyidik hari ini melakukan penahanan terhadap tersangka EW selama 20 hari pertama, dimulai tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023, dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK pada Gedung Merah Putih. Adapun konstruksi perkara kami jelaskan dan kami ulangi lagi. Pertama adalah diawali adanya gugatan PKPU ke Pengadilan Negeri Makassar yang diajukan oleh PT MHJ sebagai pihak pemohon dengan Yayasan Rumah Sakit SKM sebagai termohon. Selama proses persidangan sampai dengan agenda pembacaan putusan, Majelis Hakim kemudian memutuskan bahwa Yayasan Rumah Sakit SKM dinyatakan valid dengan segala akibat hukumnya. Selanjutnya atas putusan tersebut, pihak Yayasan Rumah Sakit SKM
mengajukan upaya hukum kasasi ke MA, yang salah satu isi permohonannya agar putusan di tingkat pertama ditolak dan memutus Yayasan Rumah Sakit SKM tidak dinyatakan valid. Sekitar Agustus 2022, agar proses kasasi dapat dikabulkan, diduga perwakilan dari Yayasan Rumah Sakit SKM, yaitu KPK kembali menetapkan tersangka baru di kasus pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Sebelumnya ada 13 tersangka termasuk 2 diantaranya merupakan Hakim Agung dan tersangka terakhir yakni Hakim Justisial dengan inisial EW menjadi tersangka terakhir yang sudah ditetapkan oleh KPK.